Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah total estimasi kerugian yang diklaim oleh para anggota komunitasnya. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian? Gimana ceritanya sebuah sinyal cuan di grup privat yang eksklusif kok bisa berubah jadi bencana finansial massal sampai harus lapor polisi? Kalian pernah kebayang nggak sih sosok yang jadi panutan investasi kalian, malah berpotensi nyeret kalian ke kerugian besar? Hari ini kita bakal kupas tuntas kasus yang lagi panas-panasnya. Influencer finansial Timothy Ronald yang sekarang jadi pusat investigasi polisi gara-gara kasus aset kripto. Kita mulai dari angka yang bikin geger ini. Lebih dari 200 miliar rupiah. Gila kan? Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah total estimasi kerugian yang diklaim oleh para anggota komunitasnya. Angka sebesar ini ya jelas langsung bikin semua orang bertanya-tanya. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian? Gimana ceritanya sebuah sinyal cuan di grup privat yang eksklusif kok bisa berubah jadi bencana finansial massal sampai harus lapor polisi? Yuk kita urai satu persatu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, penting banget buat kita kenal dulu siapa sosok utamanya. Kenapa? Karena citra dan narasi yang dibangun oleh Timothy Ronald ini adalah kunci buat ngerti kenapa banyak banget orang yang percaya dan berani menaruh uang mereka. Jadi, Timothy Ronald ini dikenal luas sebagai anak ajaib di dunia investasi. Sejak muda dia udah berhasil banget ngebangun narasi sukses besar yang bikin dia populer. Awalnya dia fokus di saham lewat platform ternak uang. Nah, belakangan dia banting setir ke dunia kripto yang ya kita tahu lebih berisiko tapi juga lebih menjanjikan dengan mendirikan Akademi Kripto. Perpindahan fokus inilah yang jadi awal mula dari semua drama ini. Coba deh bayangin, kalian gabung ke komunitas eksklusif, dijanjiin untung selangit. Tapi ujung-ujungnya malah harus ke kantor polisi, nyesek kan? Nah, sekarang kita telusuri kronologinya, dari janji manis sampai realita yang pahit. Semuanya berawal pada Januari 2024. Ada sinyal buat beli aset kripto Manta yang disebar di komunitas privat Akademi Kripto. Harapannya ya jelas harganya terbang ke bulan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Harganya anjlok parah sepanjang 2024 sampai 2025. Puncaknya di awal 2026, para anggota yang merasa jadi korban mulai bersatu. Sampai akhirnya tanggal 9 Januari, laporan polisi resmi dibuat. Nah, ini dia nih magnetnya. Menurut keterangan para korban, mereka diiming-imingi potensi profit antara 300 sampai 500%. Angka segitu kan bukan cuma untung biasa, tapi udah kayak janji buat ngubah hidup. Inilah yang diduga kuat bikin banyak orang rela keluarin dana yang nggak sedikit. Dan inilah kenyataannya. Janji profit ratusan persen itu berbanding terbalik 180 derajat sama hasilnya yang amblas 90 sampai 97%. Gampangnya gini, kalau kita anggap modal awal kalian itu 100, nilainya sekarang sisa 3. Bener-bener hancur lebur. Situasinya diduga makin parah loh. Jadi pas harga lagi anjlok-anjloknya, para anggota kabarnya justru disaranin buat tetap hold, alias jangan dijual. Coba bayangin, di saat harusnya mereka cut loss buat nyelamatin sisa modal, malah didorong buat bertahan. Ini sih ibaratnya udah jatuh, ketimpa tangga pula. Nah, dari semua cerita ini, muncullah pertanyaan paling penting. Emangnya ada hukum yang dilanggar? Oke, sekarang mari kita coba bedah. Kira-kira pasal apa aja sih yang lagi dipertimbangkan sama penyidik? Paling nggak ada 4 area hukum nih yang lagi disorot. Pertama, jelas dugaan penipuan. Kedua, bisa kena UU ITE soal penyebaran berita bohong. Ketiga, polisi bisa aja ngelacak aliran dananya lewat undang-undang pencucian uang. Dan yang terakhir, ini juga krusial. Apakah Akademi Kripto ini beroperasi sebagai penasihat investasi tanpa izin resmi dari OJK? Tentu, semua ini masih dugaan dan perlu dibuktikan. Oke, kita fokus ke dugaan utamanya ya, penipuan. Intinya tuh gini, apakah janji profit 300-500% itu cuma sekedar prediksi optimis yang kebetulan salah? Atau jangan-jangan itu emang umpan yang sengaja dirancang sebagai kebohongan buat narik duit orang? Nah, disinilah nanti letak pertarungan pembuktiannya. Oke, kita udah tahu kronologinya, udah tahu juga potensi hukumnya. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kasusnya udah sampai mana? Apa fakta terbarunya? Jadi, laporannya udah resmi diterima sama polisi. Saksi pelapor juga udah dimintai keterangan.
Nah, sekarang kasusnya ada di tahap penyelidikan. Artinya, polisi lagi sibuk ngumpulin bukti buat nentuin ada unsur pidana atau enggak. Poin yang paling penting untuk dicatat, status Timothy Ronald saat ini adalah terlapor ya, bukan tersangka. Itu dua hal yang beda, Bang. Dan ini penting banget buat kita semua ingat. Selama palu hakim belum diketuk, semua pihak yang dilaporkan itu masih dianggap tidak bersalah. Ini adalah prinsip dasar hukum, namanya asas praduga tak bersalah, yang harus kita hormati bareng-bareng selama prosesnya berjalan. Kasus ini pada akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Di dunia di mana siapa aja bisa jadi pakar keuangan di media sosial, gimana caranya kita ngelindungin diri dari janji-janji manis yang berujung tragis? Sebenarnya di mana sih garis tipis antara saran investasi sama bujukan yang menyesatkan? Pertanyaan ini bukan cuma buat regulator, tapi buat kita semua. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!